Rabbil alamin. Hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyil karim wa insanul kamil nabiyyuna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqur rabbi zidni ilma warzuqni fahma ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, ibu-ibu calon-calon penghuni surga, kita bisa bertemu di sini, dipilih oleh Allah, semoga istiqomah. Rasulullah pernah bersabda, Bu, man itu siapa saja, mau perempuan, mau laki-laki, mau miskin, mau kaya, mau bertitel, mau enggak, man itu. Man yuridillahu bihi khairan. Barang siapa? Waalaikumsalam. Man yuridillahu bihi khairan. Siapa saja yang miskin, yang kaya, yang punya gelar, yang kagak, perempuan, laki-laki, ya. Yuridillahu bihi khairan, yuridillahu bihi khairan. Jika Allah ingin memilih dia mendapat kebaikan, Bu ya. Man yuridillahu bihi khairan. Siapa saja yang Allah kehendaki menjadi baik, yufaqihu fiddin, maka Allah akan memahamkan kepada dirinya pemahaman terhadap agamanya. Bu, sekali lagi, barang siapa yang Allah pilih menjadi seseorang yang baik di hadapan Allah, maka akan Allah jadikan dia memahami yufaqihu fiddin, memahami tentang agamanya. Agama akan dipahami kalau kita belajar ilmunya, gitu Bu ya. Jadi semoga insya Allah kita orang yang dipilih Allah untuk menjadi orang yang baik, ya. Ustaz, kalau kita pintar soal dagang, bagus, ya bagus. Tapi kalau lupa pemahaman agama, itu istidraj namanya, bukan keberkahan. Bagusnya lagi di dalam ilmu dagang, ilmu bisnis baik, khairon, tapi dalam agama juga baik, gitu. Itu beruntung sekali, ya. Nah gitu Bu ya. Jadi ini memang tanda-tanda kebaikan seseorang itu dia memahami agamanya. Maka kita harus apa ya? Harus bertanya kepada diri sendiri, apakah kita sudah memahami agama dengan benar, mengkaji Al-Quran, memahami hadis Rasulullah SAW, memahami seluk-beluk tentang kehidupan kita dari sisi agama, dari sisi syariat. Kalau sudah kita dibuka pemahaman itu, cinta terhadap ilmu, maka kita adalah insya Allah orang yang dipilih untuk mendapat kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu Bu ya. Tapi kalau enggak, berarti kita orang buruk sebetulnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dari Rasulullah, hadis Bukhari Muslim. Saya ulang lagi, may yuridillahu bihi khairan. Siapa saja yang Allah inginkan dia menjadi baik, ya, dunia dan akhirat, yufaqihu fiddin, maka Allah akan menjadikan orang tersebut paham terhadap agamanya. Gitu ya, insyaallah. Mudah-mudahan Allah pahamkan kita terhadap agama kita. Baik, kita lanjutkan tadabbur Al-Quran kita, surah Al-Baqarah ayat ke 235. Tidak terasa Bu ya, 235. Silakan kita buka surah Al-Baqarah ayat 335.
235 maaf. Kalau sudah ketemu kita baca sama-sama 235. Kalau ada waktu kita sambung ke 236, 237. Baru 238-nya sudah tema baru, itu tema tentang sholat. Kalau ini masih tema tentang keluarga yang nyambung dengan ayat-ayat sebelumnya. Kita selesaikan tema keluarga kalau bisa pertemuan ini, biar pertemuan yang akan datang sudah ke tema tentang yang lain, tentang sholat. Kita baca sama-sama terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala junaha 'alaikum fima 'arradtum bihi min hitbatin nisa'i aw aknantum fi anfusikum. Alimallahu annakum satadhkurunahunna walakin la tu'idunna sirran illa an taqulu qawlan ma'rufa wa la ta'zimu qadatan nikah hatta yablughal kitabu ajalah wa'lamu anna Allah ya'lamu ma fi anfusikum fahdharuh wa'lamu anna Allah ghafurun halim. Terjemahkan dulu Bu, silakan. Ya apa? Mama Ino spesialis. Pahalanya beda Bu, Mama Ino silakan. Ya, 235. Dan tidak ada dosa bagimu menghina perempuan-perempuan itu dengan sindiran atau kamu sembunyikan dan mati Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut pada mereka, tetapi jangan kamu membuat perjanjian untuk menikah dengan mereka secara rahasia kecuali sekedar mengucapkan kata-kata yang baik. Dan janganlah kamu menetapkan akad nikah sebelum habis masa idahnya. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu, maka takutlah kepadanya dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyantun. Insyaallah itu terjemahnya, ya. Itu sudah ada gambarannya. Alhamdulillah, semoga tadi kita juga bermanfaat. Ini saya live-kan di Facebook, dan di Facebook juga ada yang nyimak. Om Topik Irawan, beliau sedang nyimak di Facebook. Blog chat. Baik. Ayat 235 ini masih berkenaan dengan pernikahan keluarga. Ayat kemarin masih ingat nggak Bu? Berkenaan dengan apa? Dengan idah, ya. Idah dan larangannya, yaitu disebut iddah, masa berkabung. Nah ini juga masih berhubungan dengan masa berkabung seorang wanita yang dicerai karena kematian, ditinggal suami. Tapi ini dari sisi eksternal, dari sisi laki-laki. Larangan bagi laki-laki terhadap perempuan yang ditinggal cerai suaminya meninggal, dilarang. Dan sekaligus menjadi godaan bagi si wanita itu ketika masa berkabung, gitu Bu ya. Nah, kita terjemahkan dulu. Wala junaha 'alaikum fima aradtum bihi min khitbatin nisa. Wala junaha 'alaikum, tidak ada dosa bagi kalian. Ya, maksudnya laki-laki. Kalau kum itu laki-laki. Bima aradtum bihi, tentang apa-apa yang kalian aradtum itu sindir Bu. Sindiran. Bihi dengannya, ya, kepada perempuan itu, min hitbatin nisa, untuk menghitbah. Hitbah itu meminang kepada seorang perempuan. Nah, gitu Bu ya. Itu terjemahnya. Nah ini maksudnya begini Bu, bagi seorang perempuan dalam masa idah, ya, maka
Selain dia harus menjaga dirinya dari berkabung, tidak boleh memakai minyak wangi, tidak boleh memakai baju mencolok warnanya, tidak boleh keluar kalau tidak penting, ya. Juga ada syariat yang melarang, yaitu menerima pinangan. Berarti ada laki-laki yang meminang, gitu. Jadi tidak boleh dipinang, dihibah secara tasrih, secara jelas. Tapi di sini dibolehkan meminang secara ta'rid. Ta'rid itu menyindir, gitu. Misalkan ada seorang wanita dicerai meninggal sama suaminya dalam masa iddah, gitu Bu ya. Apalagi masih muda, apalagi cantik, gitu. Itu pasti banyak laki-laki yang menginginkannya Bu, ya. Banyak laki-laki yang mengincarnya, apalagi masih muda, cantik, gitu kan. Walaupun semua perempuan itu cantik Bu ya, tapi kan cantiknya bertingkat-tingkat. Ada yang kecantikannya ijtima, disepakati oleh semua orang, ya. Semua orang bilang cantik, mau laki-laki mau perempuan, itu disepakati bertingkat-tingkat Bu ya. Semua cantik tapi bertingkat-tingkat, gitu. Apalagi perempuan yang kecantikannya disepakati oleh semua, maka itu rawan digoda oleh laki-laki. Maka apa? Allah menurunkan syariat ini. Bagi laki-laki tidak boleh menghibah secara langsung, datang keluarga ngelamar, apalagi menikah, haram. Ya, menghibah juga nggak boleh kalau secara terangan, gitu Bu ya. Perempuan ya nggak boleh, apalagi perempuan ya kan nggak boleh menerima. Lalu apa? Tapi kalau secara sindiran, secara ta'rid itu boleh. Apa bahasa sindirannya? Tidak langsung mengajak nikah, gitu Bu. Di sini dijelaskan di dalam kitab Al-Baghawi, dijelaskan di sini Bu. Kata-kata sindiran itu adalah seperti kata-kata sindiran itu wa ta'dilu fil kalami ma yafhamu bihi sami'u muraddahu. Itu sebuah kalimat jika yang mendengarnya paham maksudnya, gitu, walaupun tidak langsung ngajak nikah, itu diperbolehkan Bu. Seperti apa contohnya? Seperti ini dalam bahasa Arab, rubba rogibun pik. Banyak orang yang mengharapkanmu, gitu Bu. Boleh bikin status tuh si cowoknya, ya, biar dilihat sama si perempuan, ya. Banyak laki-laki yang mengharapkanmu, itu boleh, ya, bikin status biar dilihat, udah dilihat, gitu Bu ya. Apalagi yang dibolehkan, jama'allahu baini wa bainak bil halal. Semoga Allah mengumpulkan kita menjadi sesuatu yang halal. Bikin status ya di WA, dilihat sama itu perempuan, ya, perempuan itu. Gimana ya, saya nggak enak kalau nyebut janda itu. Janda itu konotasi, padahal janda itu baik, tapi nggak enak, gitu Bu ya. Dilihat sama perempuan yang ditinggalkan menikah. Apalagi Bu yang dibolehkan sindiran? Ini masih dalam bahasa Arab. Masih dalam bahasa Arab Bu ya. Contoh, innaki la jamilah. Sesungguhnya kamu itu sangat cantik. Nah, itu boleh ya. Seorang laki-laki menyindir seperti itu, gitu ya. Nah, sekarang kan udah musim media sosial ya, bikin status. Wah, udah dilihat nih sama yang diincarnya, boleh. Asal nggak boleh itu langsung ngajak nikah dan melamar, itu tidak boleh, ya, dilarang. Apalagi di sini yang dibolehkan contohnya, wala in tajawwajat tuki la ahsanannaka ilaik. Ya, seandainya kita bisa hidup bersama, ya, engkau akan aku perlakukan sebaik-baiknya. Nah, itu Bu, sindiran itu boleh. Boleh seorang lelaki ketika dalam masa iddah kepada perempuan yang ditinggal oleh suaminya, seperti itu, ya. Wa nahwa dalik dan selainnya. Yang penting jangan langsung minal kalami min ghairi ayyakulu an
kihni ya. Yang penting jangan langsung ayo nikah denganku. Nah itu nggak boleh ya. Itu terlarang dalam agama, dalam masa idah ditinggal meninggal oleh suaminya. Kalau selain itu sindiran boleh ya, boleh. Jadi terus gimana respon si wanita? Nah, respon si wanita adalah selama itu sindiran, wa mar'atu tujibuhu bimisli. Respon wanita boleh menjawab dengan semisal gitu. Kan misalkan atau lewat orang lain atau lewat status WA misalkan, wah ini kayaknya nyindir ke aku nih. Itu ya boleh si wanita itu merespon, tapi dengan kata-kata semisalnya sindiran juga gitu ya, atau di like lah seperti itu ya, boleh gitu. Kalau sekarang kan di like gitu. Kalau misalkan seorang laki bikin status yang aromanya ke perempuan itu, di like, di respon itu ya. Kalau sebatas itu boleh. Yang tidak boleh meminang, dihibah, apalagi menikah. Itu terlarang gitu ya. Ketika masa idah sedang ditinggal wafat oleh suaminya. Lalu bagaimana kalau masa idah cerai hidup? Nah, cerai hidup ada beberapa. Nah, ada beberapa kasus. Kalau cerai roj'i 1 dan 2 tidak boleh. Tidak boleh, jangan disalahpahami dulu nih bapak-bapak yang mendengar. Tidak boleh. Kalau talak 1, talak 2 tidak boleh kita menghitbah walaupun secara sindiran, karena dia masih berhak kembali sama suaminya, ya kan? Berhak, tidak boleh. Tetapi kalau talak bain, talak 3 itu yang harus nikah dulu, ada beberapa pendapat. Perbedaan ulama, ada yang membolehkan, ada yang tidak boleh demi etika sosial, menjaga konflik gitu ya, ada perbedaan gitu. Dan yang jelas-jelas dibolehkan adalah kalau karena batalnya nikah atau perceraian nikah karena persusuan. Yang kemarin ditanyakan kan, tidak tahu tuh saudara persusuan nikah, itu tahu, kemudian dia menikah lalu cerai karena sudah tahu, maka itu dianggapnya boleh disindir oleh pihak laki-laki yang lain untuk dihitbah, tapi disindir tetap sampai menunggu dia selesai masa idahnya. Kalau meninggal sampai 4 bulan 10 hari. Kalau cerai hidup berapa Bu? 3 kali guru. Tapi yang talak 1 dan 2 talak roj'i itu tidak boleh disindir. Seperti itu Bu ya. Nah, ini juga dalil mensyariatkan hitbah, Bu ya. Hitbah. Hitbah itu apa, Bu? Meminang kalau bahasa kita, melamar ya. Mirip dengan khutbah ya. Kalau satu akar kata khotobah, berbicara ya. Orangnya disebut khatib kalau tukang ceramah, itu kalau khutbah. Tapi kalau orang yang meminang khotib, itu mirip-mirip Bu ya. Apa persamaannya? Persamaannya kalau khutbah orang yang disebut khatib itu berbicara dengan waktu tertentu, dengan persiapan tertentu, itu khutbah. Dengan momen tertentu khutbah itu sebut. Karena kan khutbah tidak boleh ada bercanda, harus serius ya khutbah itu. Beda dengan ceramah. Kalau ceramah kan santai. Kalau khutbah ada rukunnya dan tidak boleh mancing ketawa kalau khutbah. Ya, khutbah Jumat mancing Jumat ketawa ya nggak boleh. Khutbah itu harus keras Bu ya. Nah, gitu. Itu beda ceramah dan khutbah. Bersama dengan hitbah apa? Ya sama-sama berbicara dengan waktu tertentu, momen tertentu, tapi untuk tujuan wa'dun nikah, perjanjian nikah. Gitu Bu ya. Kan biasa kalau dari pihak laki-laki, kami persilakan, ada maksud apa? Ya, kedatangan kami ke sini mau melamar
ibu putri dari bapak kan itu ngomong dulu, ngomong tertentu. Itu bedanya antara khutbah dengan hitbah. Beda harokat awalnya, beda artinya. Itulah bahasa Arab ya. Tapi kan sama-sama berbicara gitu, berbicara khusus itu persamaannya. Itu sekaligus ini menjadi syariat hitbah. Tapi ingat, hitbah itu bukan akad nikah, hanya wa'dun nikah, perjanjian untuk sungguh-sungguh mau ke jenjang nikah. Jadi nggak boleh kayak ya sekarang kadang-kadang seperti itu ya, kadang-kadang gitu Bu ya, karena sudah lamaran dibolehkan main kemana-mana ya, terus tanpa ada batas, itu tidak boleh. Karena kalau terjadi sesuatu, maka perempuan yang akan paling dirugikan. Karena hitbah bukan akad nikah. Hitbah belum halal, dia masih wa'dun nikah, masih perjanjian menuju nikah. Cuman walaupun perjanjian nikah, tidak boleh seseorang melamar yang sudah dilamar, Bu. Tidak boleh. Kenapa? Untuk menjaga konflik sosial dan etika, Bu ya. Ini Rasulullah sudah menjelaskan, la yahtubur rajulu ala hitbati akhihi. Tidak boleh seorang laki-laki menghitbah kepada wanita yang telah dihitbah oleh orang lain. Hatta yatrukul khatibu, ya, kecuali hitbah itu sudah ditinggalkan, sudah dibatalkan oleh laki-laki yang qablahu sebelumnya, atau ya danalahu, atau sudah diizinkan oleh laki-laki yang sebelumnya. Kalau belum dibatalkan, belum diizinkan, tidak boleh, terlarang, tercela, Bu ya. Itu hitbah. Islam Masya Allah, Bu ya. Hitbah. Jangankan hitbah, Bu, jual beli itu nggak boleh. Menawar dagangan yang sedang ditawar orang lain. Nah ini adab. Makanya kalau nggak ngaji nanti dagangannya nggak berkah, ya. Orang sedang jual beli ditawar, ya, itu nggak boleh. Misalkan ada pedagang sedang nawar, kurangin dah 5.000, ya, ditawar sama yang lainnya. Udah, saya mah nggak apa-apa segitu juga, itu nggak boleh. Atau ada penjual yang lain, dia matiin harga penjualnya yang seharusnya harga pasarannya 12.000, nggak apa-apa, aku mah 9.000, itu juga terlarang, nggak boleh. Itu Masya Allah Islamnya ya. Apa dalilnya? Rasulullah pernah bersabda dalam hadis Bukhari Muslim, la yasumil muslimu ala saumi akhihi. Kata Rasulullah SAW, tidak boleh seorang muslim menawar kepada barang yang sedang ditawar oleh orang lain. Itu tadi penjelasannya secara umum, menawar nggak boleh, atau si penjual ngejatuhin harga penjual lain, itu tidak boleh, terlarang, Bu. Makanya kalau kita dipahamkan dengan agama, akan tumbuh kebaikan, itu maksudnya. Kita dipilih jadi orang baik dan akan menimbulkan kebaikan, ya. Tetapi kalau kita tidak paham agama, maka ya terserah aku, kan harga aku. Orang 12.000 dijual 9.000. Iya, menurut kamu baik, tapi menurut Allah kagak. Allah ingin menjadikan kebaikan. Akhirnya terjadilah konflik, ya kan? Berantem antar pedagang karena persaingannya tidak sehat. Nah, kembali lagi ke soal hitbah. Hitbah pun tidak boleh. Itu maksudnya, ayat ini sekaligus syariat hitbah dan menjelaskan bahwa hitbah pun ada konsekuensinya. Walaupun dia bukan akad nikah, banyak larangan, belum halal, tapi dia punya konsekuensi, ada ikatan, tidak boleh dipinang sama laki-laki yang lain. Ya. Nah, ini kembali ke sini, tidak boleh seorang wanita yang ditinggalkan suami menerima hitbahan secara tasrih, secara jelas, tapi secara ta'rid, sindiran, boleh. Gitu ya, boleh. Nah, ini saya jadi ini juga nih,
Ya jangan kalau saya duluan nanti ada yang ada yang itu laki-laki yang menyindir, nah, gitu ya Bu ya. Nah itu. Kenapa Bu? Atau aknantum bi anfusikum. Atau apa Bu? Atau aknantum bi anfusikum. Atau menyembunyikan perasaan yang ada di dalam diri kalian. Misalkannya begini, dia tidak nyindir Bu dengan perkataan, tapi dia ngasih hadiah. Misalkan ngirim paket nih COD, dari siapa ya? Oh dari si A. Hadiah Bu, tidak ngomong tidak apa, tapi dia ngasih hadiah. Nah, dengan hadiah itu perasaannya disembunyikan. Nah, bagi yang punya rasa udah tahu, oh dia tuh ngasih hadiah itu ada udang di balik bawah. Dan dibolehkan ngasih hadiah kepada seseorang yang ditaksirnya sedang masa idah. Asal itu tadi nggak boleh ngajak nikah aja, gitu. Itu Bu ya, nggak boleh ngajak nikah. Tapi kalau sindiran, terus ngirim hadiah, misalkan dititip nih ke tetangga atau dikirim pakai paket, boleh. Hadiah ya, ada apa ya, mikir si wanitanya. Oh iya, gitu Bu ya. Terserah ibu mau balikin lagi, mau diterima. Seperti itu ya. Terserah misalnya si wanita itu mau diterima mau enggak. Ini kata siapa? Qala Ibrahim. Ini kata Ibrahim, bukan Nabi Ibrahim Bu, tapi ini Ibrahim ulama dari Kufah, ulama fikih dari Kufah, dari Irak. Bukan Nabi Ibrahim Nabi Bu ya, tapi ini Ibrahim ahli fikih dari Kufah, dari Irak. Kata beliau, la basa ayyahdiyalah. Tidak masalah memberikan hadiah kepada perempuan yang sedang idah dicerai mati, gitu. Dengan maksud tertentu, ada harapan, tapi tidak mengungkapkan gitu Bu ya. Jadi boleh disindiran, boleh dengan kode ngasih hadiah, boleh. Ibu, misalkan si wanita ya boleh menerima, gitu. Boleh menerima dengan berarti ada sesuatu nih, terima gitu ya. Gitu Bu, rezeki itu ya, itu boleh, Masya Allah. Itu yang tidak boleh itu menikah. Nah, ada riwayat khusus Bu. Ada riwayat Ruwiya anna Sukainah binti Hamdolah. Diriwayatkan ada sohibah, ada wanita zaman dulu, zaman Nabi, namanya Sukainah binti Hamdolah. Ya, banat dia bercerai min zaujaha dengan suaminya. Pada ilaihi Abu Ja'far Muhammad bin Ali al-Bakir. Maka datanglah seseorang yang bernama Abu Ja'far Muhammad bin Ali al-Bakir. Kemudian dia berkata, ke Sukainah itu, ana man qad alimta qarabati min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hai Sukainah, tahukah kamu aku itu orang-orang yang termasuk dekat dengan Rasulullah, gitu. Dia membranding dirinya ke perempuan itu ketika ketemu, gitu. Maksudnya ingin mengenalkan bahwa dia itu ada kedekatan dengan Rasulullah agar punya kedudukan tertentu di mata Sukainah itu yang sedang iddah dicerai, meninggal sama suaminya, seperti itu Bu ya. Kemudian Sukainah berkata Bu, faqalat Sukainah atuh tubni wa ana fil iddah. Apakah kamu sedang melamar aku padahal aku sedang masa iddah, gitu ya. Wa anta yukhidul ilmu anka, padahal engkau itu orang yang saya kagumi, masa tidak tahu aturan itu, gitu ya. Maka Abu Ja'far itu pintar menjawabnya, ya. Faqala, ya, innama akhbartuka bi qarabati min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak, aku tidak meminangmu, tidak melamarmu. Aku hanya menginfokan saja bahwa aku itu dekat dengan Rasulullah. Pura-pura, ya, ada udang di balik bawah. Sejauh itu masih boleh. Itu namanya
sindiran, karena zaman dulu pun nggak ada Bu ya. Kenapa dibolehkan ya? Karena apa Bu? Alimallahu annakum satadkurunahunna ya. Karena Allah itu tahu Bu, perasaan seseorang yang sedang jatuh cinta kepada seseorang ya. Hatinya akan selalu menyebut-nyebut yang disukainya. Dulu ibu waktu belum menikah sama suami yang sekarang kan begitu Bu ya, disebut-sebut, betul nggak Bu? Disebut-sebut namanya kalau ketemu teman, ini kalau zaman dulu zaman ada foto Bu ya, ini fotonya gitu kan, gitu kan, orang gananya juga ini fotonya, ini di sini nih, gitu ya, ini orang tuanya ini, pada temennya gananya. Kan begitu Bu ya, disebut-sebut gitu. Wajar, karena orang yang suka sesuatu suka menyebut-nyebut sesuatu, termasuk calon istri dan calon suaminya. Allah itu sangat tahu hati manusia itu, maka diizinkan kalau hanya sekedar sindiran gitu Bu ya. Nah itu Masya Allah, kalau sekedar sindiran. Nah itu sekali lagi ini dijelaskan kebolehan ya, wa ta'ridu bil hitbah, kebolehan menyindir hitbah dengan cara menyindir ya. Yang tidak boleh itu melamar dengan cara tasrih, dengan cara jelas. Itu menyebut mau nikah, itu tidak boleh gitu. Tapi ini berlaku kepada wanita yang cerai mati, ditinggal suaminya meninggal dalam masa iddah. Tidak berlaku pada cerai talak 1-2, talak raj'i yang masih berpeluang rujuk, kan itu masih sah istri orang, masih sah istri orang lain, tidak boleh dihitbah-hitbah ya. Nah itu disindir pun nggak boleh. Nah, itu sama dengan menggoda istri orang lain, karena masih statusnya masih istri. Kalau setelah iddah baru itu bukan lagi suami istri. Tapi kalau nikah batal atau cerai gara-gara itu tadi persusuan, itu dibolehkan. Atau talak 3. Kalau talak 3 ada perbedaan pendapat. Ada yang membolehkan disindir, dihitbah dengan ta'dib, disindir. Ada yang tidak boleh. Itu ada 2 pendapat kalau talak 3. Amannya sih jangan, karena nanti ya ada konflik Bu ya. Kalau ketahuan sama keluarganya kan gak enak. Belum masa iddah sudah apa namanya? Sudah tebar pesona dan lain-lain Bu ya. Nah ini kita lanjutkan. Walakil la tu'aiduhunna sirron. Ya, akan tetapi yang jadi masalah itu, yang dilarang itu, yang jadi dosa itu, la tu'aiduhunna sirron. Dia membuat perjanjian tersembunyi, sir. Kan ada sir ya, sholat sir. Duhur sholatnya sir. Ada nikah siri, ya kan? Siri itu nikah diam-diam. Bukan diam-diam, nikah mah harus diketahui sama orang lain. Maksud diam nikah siri di sini apa ya? Tidak dapat apa tuh? Buku nikah. Secara negara lah ya. Nikah mah tetap nggak boleh diam-diam Bu, harus disiarkan. I'lanu bin nikah. Iklankan dari bahasa Arab Bu. Iklankanlah pernikahan ya, meski beberapa tetangga, meski motong ayam saja, nggak boleh diam-diam. Kalau hitbah, kalau lamaran harus disembunyikan. Jangan-jangan nggak jadi nikahnya gitu Bu, disembunyikan kalau hitbah. Ya, jadi jangan dibalik. Kalau hitbah rame-rame, kalau nikah diam-diam, tidak boleh. Itu syariat mengatur ya. Itu. Nah, la tuwaiduhunna sirran. Nah, yang dilarang itu membuat perjanjian diam-diam. Apa tuh sirran di sini? Ulama banyak menjelaskan apa yang dimaksud sirran ya. Pertama, sirran di sini adalah ikhtalafu
banyak perbedaan ulama menjelaskan. Pertama, asyiron di sini adalah zina, ya. Diam-diam dia berzina. Na'udzubillahi min dzalik. Suaminya meninggal, masih basah kuburannya, suka melakukan perzinahan diam-diam. Itu yang syiron, itu tidak boleh, dosa. Itu tidak boleh. Itu pendapat pertama. Pendapat berikutnya adalah hampir mirip, ya. Dia bukan berzina, Bu, menikah. Tetapi menikah diam. Setelah masa idah selesai, dia umumkan pernikahannya. Tidak boleh sama, ya. Karena dalam masa idah walaupun ditinggal mati tidak boleh menikah. Yang boleh itu tadi itu disindir saja lewat sindiran. Tapi kalau menikah, ya apalagi menikah hitbah pun nggak boleh. Nah ini menikah, Bu, diam-diam. Yang dimaksud syiro di sini. Nah setelah dia faida au faidi iddatika adharatu nikah. Setelah idahnya selesai maka diumumkanlah, disampaikanlah ke umum dia sudah menikah. Nah ini nggak boleh. Ini menurut ulama Al-Hasan, Qatadah, Ibrahim, Al-Atta. Jadi ini ulama generasi tabi'in, ulama yang berjumpa dengan sahabat. Ya, ini yang menjelaskan maksud ayat ini. Ini tidak boleh, Bu, ya. Pertama zina langsung tanpa nikah, na'udzubillah min dzalik. Kedua dia akali nikah, tapi setelah nunggu masih idah baru diumumkan, ya, tetap tidak boleh walaupun dia nikah. Tetap itu termasuk yang terlarang kalau setelah sedang masa idah suaminya meninggal. Ini penting bagi kita, Bu, ya, karena kan kita bakal meninggal semua. Bisa jadi suaminya duluan. Nah ini harus ibu pahami, Bu, ya. Kalau ada laki-laki lain menggoda, mengajak, itu batasannya seperti itu. Kemudian pendapat yang lain ini dari Al-Kalbi, namanya Al-Kalbi, ya. Al-Kalbi itu jangan dipahami dogi. Tahu dogi, Bu? Al-Kalbi di sini bukan dogi, maksudnya ada dulu di Arab namanya marga Al-Kalb. Nah, orang biasanya kalau marga disebut belakangnya ada i. Itu jadi kalbi. Contoh saya dari Garut, jadi Al-Garuti, Syekh Nawawi Bantani, gitu, ya. Nah itu kalbi di sini bukan dogi, tapi aslinya kalb, lamba, nggak ada i-nya, cuman bi itu aja. Apa namanya saya lupa lagi. Istilah buat orang yang dinisbahkan kepada keturunannya, Bu, ya. Kata Al-Kalbi begini, Bu, mohon maaf nih agak jelas. La tashibu anfusahum lahuna. Jangan kalian menggambarkan kepada, nah yang dimaksud syiron ini adalah, Bu, ya, menggambarkan kepada perempuan yang ditinggal meninggal oleh suaminya dalam masa iddah. Apa, Bu? Bikasroh jima. Ya, mohon maaf nih agak sedikit ini. Itu menggambarkan bahwa dia saya menerjemahkannya. Bikasroh jima itu kuat untuk sering melakukan itu hubungan suami istri kepada wanita yang itunya, Bu. Kan agak kurang sopan, Bu, ya. Agak kurang sopan. Kata dia, fayaqulu atiki arba'atan wa khamsatan wa asya dalik. Kata dia bisa 5 kali, bisa 4 kali. Itu melakukan itu, Bu. Kalau kamu jadi istriku, itu nggak boleh, Bu. Itu terlalu kasar, Bu, ya. Tidak boleh. Itu yang dimaksud syiron kalau menurut Al-Kalbi. Nah itu tidak boleh, ya. Bagaimana respon si wanitanya? Maka tolak, Bu. Maka tolak. Jangan dibikin, jangan dikasih hati.
itu. Kalau ada nanti laki-laki seperti itu. Karena yang saya sampaikan tadi, umur kan nggak tahu, Bu. Bisa jadi suaminya duluan, ya. Atau sebaliknya. Istrinya belakangan, sama aja istrinya belakang. Ya. Maksudnya bisa jadi istrinya juga duluan. Nah, si suaminya juga jangan seperti itu, jangan melakukan seperti itu, Bu ya. Nah, ini penting kita pahami. Ada batasan-batasannya. Walaupun si laki-laki itu takut si perempuan itu karena menarik, masih muda diambil orang, ya boleh disindir gitu. Jangan melakukan hibah langsung, ngajak nikah, atau tadi melakukan hal-hal yang nggak senonoh gitu. Ini pura-pura nikah atau naudzubillah min dzalik zina, itu terlarang oleh agama, haram, ya. Nah itu. Kemudian apa Bu kelanjutannya kalimatnya? Illa an taqulu qaulan ma'rufa, kecuali untuk perkataan yang ma'ruf. Apa maksudnya? Yang tadi itu. Huwa ma dzukirna min ta'ridul hitbah. Kecuali yang tadi itu dijelaskan, menghitbah dengan sindiran, boleh. Nah, yang dilarang itu yang tadi, melaksanakan zina diam-diam, melaksanakan nikah diam-diam, tapi dihitungin tetap berzina karena menikah dalam masa iddah. Atau dia langsung kayak gitu tuh, gak senonoh, kalau nikah dengan aku itu kuat gitu. Tidak boleh. Nah, tidak boleh untuk menjatuhkan, untuk menarik si wanita itu tidak boleh. Itu yang dimaksud syirok. Nah, itu yang terlarang bagi laki-laki, dan tidak menutup kemungkinan si perempuannya juga seperti itu. Karena kadang-kadang sekarang juga perempuan agresif, dia. Jangan, Bu ya. Apalagi perempuan dosanya lebih besar seperti itu. Kecuali illa an taqulu qaulan ma'rufa, kecuali perkataan tadi yang ngasih hadiah, yang hitbah secara sindiran itu dibolehkan. Wala ta'jimu uqdatan nikahi hatta yablughal kitabu ajalah. Dan janganlah kalian bersungguh-sungguh uqdatan nikah, berjanji untuk menikah, hatta yablughal kitabu ajalah, sehingga sampai ya belughu kitabu ajalah sebagai batas tertentu, selesai masa iddah maksudnya. Kenapa Allah di sini memakai kata kitab? Ya, karena wasamahallahu kitaban. Kenapa Allah memakai kata kitab untuk batas masa iddah? Karena li'annaha furudun minallah. Karena ini ketentuan dari Allah. Ini ketentuan dari Allah, bukan ketentuan dari manusia. Sebagaimana kaulahu ta'ala, sebagaimana Allah berfirman dalam surat yang lain, kutiba alaikumusiyam, ya kan memakai kata kutiba, telah diwajibkan bagi kalian siam. Siapa yang mewajibkan? Allah, ya. Allah melewat Al-Quran, diwajibkanlah puasa. Dan ini juga yang mewajibkan Allah, ya. Masa iddah sampai sekian itu Allah. Maka kalau tidak ditaati, berarti kita sudah menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat berikutnya, kalimat berikutnya, wa'lamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdharu. Dan ketahuilah bahwa Allah itu ya'lamu ma fi anfusikum. Allah Maha mengetahui apa-apa yang di dalam diri kalian. Fahdharu, maka takutlah kepada Allah, ya. Allah kan tahu, Bu, dia ngajak nikah sama istri yang sedang menjalani masa iddah atau enggak, Allah tahu. Allah tahu gitu. Jangan pura-pura gitu. Allah tahu, maka harus takut sama Allah. Ya, itu maksudnya. Wa'lamu annallaha ghafurun halim. Ayat ini ditutup dengan kalimat, ketahuilah oleh kalian annallaha ghafurun halim, bahwa Allah itu Maha Pengampun dan Maha Halim. Halim itu Maha Penyantun. Apa maksudnya, Bu? La yu'azzilu bil uqubah. Allah tidak tergesa-gesa, Allah tidak mendahulukan ngasih
ngasih ngasih apa ikob itu anak sekolah itu hukuman, ya. Karena Allah apa? Karena Allah Ghafurun Halim, ya. Allah tidak suka orang-orang seperti ini, ya. Tetapi Allah Maha Pengampun, gitu. Jangan sampai melakukan, ya. Karena Allah Maha Pengampun, Allah tidak tergesa-gesa membuat hukuman. Kenapa, Bu? Karena kita sering dengar tuh, Bu, ya. Jangankan sedang cerai mati, masih suami istri itu pada selingkuh. Apakah Allah hukum langsung? Tidak, ya. Allah tidak hukum langsung itu suami istri yang selingkuh. Bahkan dibiarkan istijrab, ya. Nah itu. Apalagi yang ini, yang sebagian orang awam kan suaminya sudah meninggal ini, ya. Kita nikah saja. Ya, atau kita bikin perjanjian aja nih nikah, padahal itu dilarang. Gua bikin perjanjian nikah saja dilarang, apalagi menikah. Itu kan Allah Maha tahu. Nah, tapi Allah Maha Pengampun, Maha Santun, ya, Al-Halim, tidak lantas menghukum orang yang menyimpang itu. Tetapi ingat, Allah juga kan Maha Syadidul Adab, Maha keras siksanya. Ya, di sisi lain Allah Ghafurur Rahim, Ghafurul Halim, tapi di sisi lain Allah Syadidul Adab. Jangan sampai Allah ketika itu murka. Naudzubillahi min dzalik, seperti itu. Maka kita harus takut apapun yang disyariatkan oleh Allah, khusus dalam bab pernikahan keluarga. Karena itu tadi, karena ada aturannya, ya. Nikah ada aturannya, bercerai pun ada aturannya, dalam masa idah pun ada aturannya. Nah, ini harus kita patuhi kalau takut sama Allah. Nah, di depan manusia boleh kita menipu, boleh kita berpura-pura tidak bergaul dengan laki-laki lain. Tapi kan tadi Allah itu Maha mengetahui diri masing-masing, gitu. Jadi ketika suatu saat nih suaminya meninggal duluan, maka si perempuannya harus bisa menjaga diri. Apa hikmahnya? Hikmahnya ada etika sosial. Kemudian menghindari konflik antar keluarga. Ya, keluarga biasanya tidak terima kalau belum masa idah sudah menjalin hubungan. Keluarga tidak terjadilah konflik. Seperti ini kan agama itu untuk mengatur kehidupan biar pada relnya, biar tenang, biar nyaman, tidak ada konflik, gitu ya. Itu ayat 235. Ada yang ditanyakan ayat 235? Kalau nggak ada kita lanjutkan ke ayat 236 secara singkat. Laki-laki nggak ada idah. Boleh. Boleh sih bahasa. Boleh. Nah, itu memang begitu. Ibu mohon tidak protes, ya. Itu memang syariat seperti itu. Laki-laki tidak punya masa idah. Ya. Bahkan nikah pun sebetulnya tidak diwajibkan, ya. Secara etika sosial harus izin. Nikah kedua ketiga itu nikah aja, ya. Tapi tidak baik. Tidak, laki-laki tidak punya masa idah, Bu, ya. Cuman dia ada etika sosial, ada moral, ada akhlak, ya. Masa suami istrinya baru saja meninggal sudah menikah, gitu ya. Ada etika sosial, ada akhlak di sana, Bu. Ada adab di sana, ada adab. Tapi tidak ada larangan seperti itu. Ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada, kita lanjutkan ke ayat berikutnya. Ayat 236, ya. Ayat 236 kita terjemahkan terlebih dahulu. La junaha 'alaikum in talaqtumun nisaa. Nah, tidak ada dosa bagi kalian in talaqtumun nisaa, jika kalian mencerai istri kalian, malam tamasuhunna aw tafridu lahunna farido. Padahal dia belum dicampuri,
Ya, tamasu ini bahasa kiasan untuk hubungan suami istri, belum disentuh gitu ya. Malam tamasuna, padahal dia belum disentuh, au tabridu lahunna faridot, atau belum ditetapkan mas kawin. Itu Bu ya. Jadi tidak ada dosa. Kan ada kasus tertentu Bu. Islam itu luar biasa Bu ya. Bukan menyuruh kawin setelah itu diceraikan, bukan. Karena ada kondisi tertentu sehingga perkawinan tidak bisa dilanjutkan. Entah ketahuan dia saudara persusuan atau ada masalah lain, dan yang kalau diteruskan akan terjadi keburukan. Maka fana fajunah anu, tidak ada dosa idakana firaku arwaha minal imsak. Kalau berpisah itu lebih baik ya daripada melanjutkan pernikahan. Nah, misalkan ada pengantin baru, belum disentuh, belum bergaul suami istri, belum juga ditentukan maharnya, dicerai, boleh, tidak jadi dosa. Dengan catatan berpisah lebih baik kondisinya jika dilanjutkan. Karena ada kondisi seperti itu Bu ya, ada itu kondisi khusus seperti itu, maka ini jawabannya boleh gitu. Kalau berpisah itu lebih baik. Mudah-mudahan tidak terjadi kepada anak-anak kita ya, saudara-saudara kita kondisi ini. Tapi kan ada kondisi yang seperti ini, yang diharuskan berpisah ya, padahal dia belum disentuh, belum ditentukan maharnya. Sebabnya ya banyak Bu, diantaranya si istrinya dipaksa nikah karena hutang ya. Ternyata dia udah seminggu belum bergaul ya, misalkan gitu. Boleh walaupun bergaul diceraikan. Atau belum ditentukan maharnya lah, bukannya mahar bagian dari rukun nikah. Begini Bu, wahan memang wajib bagi laki-laki ngasih perempuan, tapi kan ada yang mahar ngutang, kan ada kontan, ada ngutang. Bentuk dan banyaknya tidak disebutkan saat itu, cuman dengan mahar aja. Nanti di belakang itu sekian-sekian, ada kan seperti itu. Kondisi seperti itu ada aja. Mungkin dia tergesa-gesa menikahnya, harus menikah waktu itu, atau memang lagi nggak punya uang persediaan, ya udah mahar bisa belakangan, itu maksudnya. Makanya ada kontan. Berarti kalau ada kontan ada yang ada yang di belakang gitu Bu ya. Nah, ya gitu ya. Nah, kalau setelah nikah belum disentuh ya, ini sentuh itu bahasa kiasan, menggauli. Jadi biar halus bahasanya. Maksudnya jima, hubungan suami istri. Karena apa? Karena ketika mau melakukan itu pasti ada sentuhan ya. Nah, itu maksudnya Bu ya, menyentuh. Maka apa Bu yang disyariatkan? Wa matti'uhunna 'alal musi qadaruhu wa 'alal muqtiri qadaruhu. Maka si laki-laki dianjurkan memberi mut'ah. Mut'ah itu pemberian hadiah kepada perempuannya. Tapi tidak ditentukan berapa-berapanya Bu, sesuai kemampuan. Alal musi qadaruhu, bagi yang berkecukupan mungkin lebih banyak ngasihnya. Wa alal muqtiri qadaruh, bagi yang miskin ya sesuai dengan kemampuannya ya. Mata ambil ma'ruf, pemberian yang baik. Jadi boleh dikasih kompensasi Bu, dicerai meskipun belum disentuh dan dengan syarat belum ditentukan maharnya. Misalkan 2 gram emas itu belum ditentukan itu pas nikah itu, cuman nanti ada di belakang aja gitu ya, pakai mas kawin tapi nanti di belakang itunya bentuknya. Nah itu ketika ada perceraian belum disentuh, si suami dianjurkan mengasih mut'ah. Mut'ah di sini adalah pemberian sebagai kompensasi dan bekal hidup kepada istrinya. Seperti itu Bu ya, tanda perpisahan lah, seperti itu dibolehkan. Haqqan 'alal muhsinin, yaitu kewajaran, kepantasan bagi orang-orang yang berbuat baik. Jadi ini adalah haqqan 'alal muhsinin, ini adalah kebaikan moral Bu ya,
dia belum disentuh, belum juga dikasih mahar, kemudian jadi perceraian. Nah, dia sebagai tanggung jawab moral, maka hakon alal muhsinin, beri mut'ah, pemberian. Kalau yang hartanya banyak, maka lebih banyak lagi. Berpisah, kasih mobil 3, ya kita berpisah ya, karena dilanjutkan juga nggak baik. Saya kasih mobil 3, rumah 2, boleh. Kalau suaminya orang kaya, ya wa alal musi'i qadaru, kalau dia orang kaya. Tapi kalau orang yang biasa-biasa saja, wa alal muqtiri qadaru, ya sesuai kemampuannya. Ya, ini adalah 1 juta. Itu buat bekal hidupnya, itu dianjurkan seperti itu, agar berpisahnya dengan cara baik, Bu, ya kan. Dalam Islam itu sebetulnya tidak serem, Bu. Hukuman kisos saja kan ada beberapa. Ketika seseorang membunuh, ya maka kan ditawarkan, Bu, tidak langsung ujung-ujung harus dikisos juga, harus dibunuh juga. Bisa ada pemaafan dari ahli warisan, ada pemaafan, dikasih tebusan sekian miliar, berapa ratus juta, maka masalah clear. Atau sama sekali orang tidak menerima tebusan, tapi dia maaf sajalah, ini udah takdir Allah, saya maafkan saja. Wah, ini luar biasa, Bu. Kan tidak perlu dikisos. Tadi kisos itu kan tidak serem, tidak seserem yang dibayangkan, karena ada mediasi. Gitu, Bu. Nah, pernikahan juga perceraian apalagi. Jadi biar pisahnya baik, maka harus ada tanda sayang dari suaminya. Nah, apalagi dikasih tadi mobil 3, rumah 2 lantai 2, wah itu sudah senang, Bu ya. Walaupun berpisah gitu, Bu ya. Nah, itu. Jadi biasanya dengan pemberian itu hilang masalah, betul nggak, Bu? Orang-orang yang terbunuh saja bisa hilang masalahnya, tidak jadi dikisos kalau diberi tebusan, kan? Sering terjadi seperti TKW yang membunuh di Arab Saudi, kan tidak sampai dikisos karena sudah ditebus, dimaafkan pula oleh keluarganya, seperti itu. Nah, gitu, Bu ya. Itu. Nah, qadruhu ini dijelaskan secara eksplisit. Qadruhu di sini adalah imkanuhu wa taqatuhu, kesanggupan dan daya upaya suaminya masing-masing. Jadi sesuai kesanggupan masing-masing, gitu ya. Nah, ini bagi perempuan ada kasus khusus nikah belum disentuh, belum juga dikasih mahar, maka tetap si suami yang baik itu harus ngasih mut'ah, Bu ya. Dan tidak diharamkan boleh bercerai dengan alasan berpisah lebih baik. Jika ada kondisi seperti itu, ya mudah-mudahan keluarga kita, anak kita dijauhkan dari kondisi ini, Bu ya. Tapi kalaupun ada persoalan yang pelik, maka boleh ya terjadi perceraian, ya. Dia dihalalkan gitu, dibolehkan. Itu 236. Cukup jelas, Bu? Jelas, Bu ya. Kita lanjutkan ke ayat 237. Nah, pertemuan yang akan datang kita ganti tema ke soal-soal. Kalau 237, wa in talaqtumuhunna min qabli an tamasuhunna wa qad faradtum lahunna faridah. Nah, ini agak beda. Dia menceraikan istrinya qabli an tamasuhunna, sebelum menyentuhnya. Mohon maaf, hubungan suami istri. Waqad faradtum lahunna faridah, akan tetapi dia sudah menentukan maharnya. Misalkan sudah disebut nih 2 kg emas misalkan, tapi nanti di belakang tidak tunai. Nah itu apa, Bu? Konsekuensinya bukan ngasih hadiah tadi seberapa kemampuannya, bukan. Tapi ini dijelaskan lebih terperinci. Panisfu ma faradtum, maka perempuan berhak minimal setengahnya mendapatkan itu. Kalau 2 kg emas berarti setengahnya minimal 1 kg emas dari mahar yang dijanjikan itu. Itu harus dikasih sama suaminya, minimal setengah mahar yang telah dibicarakan di awal gitu, Bu ya.
Bahkan bagi suami yang muhsin, yang baik, dikasih full itu. Walaupun belum sempat digauli, ya bercerai gitu. Tetap mahar harus diberikan kepada perempuan. Itu bedanya ayat 237 dengan 236. Kalau 236 sama-sama belum dicampuri, tapi belum ditentukan maharnya, ya belum bentuknya apa, jumlahnya berapa, ada mahar saja nanti di belakang dibicarakan, ya kan itu syarat sahnya nikah harus ada mahar, tapi nggak ditentukan, maka si laki-laki cukup memberikan hadiah saja, entah sesuai kemampuannya. Tapi kalau sudah ditentukan nih, sudah ada omongan, maka minimal setengah si istri berhak menerima mahar itu. Illa an ya'funa, kecuali si istri itu memaafkan, ya istrinya baik, sholihah, ya dilanjutkan pernikahan banyak mudorotnya, entah apalah bang, bukannya kita tidak sayang gitu kan ya, tapi ternyata gini, masalah keluarga lah, masalah apalah, lebih baik kita berpisah. Udahlah, kalau abang nggak punya mas kawin kan ngutang juga gitu ya, udah nggak usah ya, nggak usah, buat abang aja, saya maafkan. Nah, kecuali si perempuannya memaafkan istrinya gitu. Tapi kalau istrinya nuntut harus diberikan gitu. Ayyafu alladhi biyadih, atau si walinya yang ada di tangannya, maksudnya wali memaafkan. Ini apa maksudnya? Maksudnya kalau apa namanya, kalau mohon maaf, kalau janda boleh memaafkan langsung. Tapi kalau istrinya masih muda tuh nikah muda, maka walinya yang mengambil alih, memaafkan atau tetap meminta jatah itu, gitu Bu ya. Tapi kalau janda kan sudah matang nih, sudah dewasa, boleh dia memaafkan langsung. Tapi anak baru dewasa menikah masih kecil, maka walinya masih punya hak untuk apakah menuntut haknya atau memaafkannya. Itu perbedaan illa ayyafuna dan au ya'ful ladzi biyadihi, ya. Gitu. Masya Allah ya, Islam itu luar biasa Bu ya. Penjelasannya lebih detail. Nah, di sini dijelaskan Bu ya. Maksudnya in kanat sayyiban, jika dia seorang janda ya, maka min ahlil afun, maka boleh dia langsung memaafkannya tanpa bicara sama walinya gitu, karena dia lebih berhak kepada dirinya gitu. Tetapi awya huwa waliyuha wa yataraku nasibiha in kanat al mar'atu bikran, tetapi kalau dia masih belia nikahnya, maka wali punya hak untuk ikut dalam permasalahan itu. Kan sayang Bu ya, anaknya baru nikah, ada sesuatu hal dicerai, nggak dapat apa-apa pula ya, udah ngutang nggak dilunasi lagi, kan rugi Bu ya. Maka di sana ada kompensasi, biar pisah pun pisah dengan baik-baik, tidak ada menyisakan permasalahan. Nah itu Bu ya. Terus kalimat berikutnya, apa Bu? Wa antafu aqrabu littaqwa, kata Allah, dan memaafkan itu lebih dekat dari takwa. Jadi ya sifat-sifat orang bertakwa Bu, memaafkan itu demi suatu kemaslahatan. Kalau dipertahankan juga tidak akan mendapat maslahat, yaudah kita maafkan saja, jadi tidak dibikin ribet gitu Bu ya. Walaupun ada hak boleh menuntut, tapi kalau memaafkan itu lebih dekat dari takwa. Ini berlaku untuk siapa? Ya, wal hitabur rizalu wan nisaa jami'a. Pemaafan ini adalah berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Kalau pihak perempuan memaafkan dengan tidak banyak menuntut, kalau laki-laki yaitu maksudnya adalah memberi tanpa dituntut pun, laki memberi lebih. Indah kalau begitu Bu. Pihak laki-laki, pihak perempuan dan perempuan tidak meminta pun sudah dikasih harta nih. Kalau dia kaya, mobil 6 ya, ini ruko 3, wah itu udah laki-laki tidak pikir-pikir lagi, walaupun belum disentuh.
Itu Bu ya. Ini berlaku untuk kedua belah pihak. Kemudian wala tansaul fadla bainakum, dan jangan lupakan kebaikan masing-masing ya. Jika suami istri bercerai, maka jangan timbul masalah. Jangan lupakan dulu pernah ada kebaikan masing-masing gitu. Ingat aja kebaikannya. Itu wala tansa fadla bainakum. Walaupun berujung perceraian, walaupun nikahnya seumur jagung sekalipun, pasti di antara mereka ada sisi kebaikannya. Maka jangan lupakan kebaikan. Karena kalau orang termasuk suami istri yang diingat-ingat keburukannya saja, yang terjadi konflik Bu ya. Nah, tapi kalau udah mau maghrib ya, itu Bu ya. Innallaha bima ta'maluna basir. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dengan apa yang sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan Maha melihat apa yang kita kerjakan. Itu yang bisa saya sampaikan. Tidak terasa, jam saya agak lambat ini. Apa memang begini ya? Kurang seperempat ya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Kita sudah cukup Bu ya, bab nikah Bu ya. Sudah jelas dari mulai talak 1, 2, iddah dan lain sebagainya. Ini adalah kasus khusus jika nikahnya seumur jagung. Nah ini Allah syariatkan seperti ini. Semoga bermanfaat. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada yang salah dari kekeliruan saya pribadi. Walakum minkum hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.